Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai kita ke garis finish etape terakhir Ramadan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allah taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Selamat kepada seluruh hamba yang beriman, kepada semua pemirsa, kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan real time saat ini ataupun yang menyaksikan kapan saja tayangan Miskat Ramadan ini. Selamat kepada kita semua, kepada Anda ya yang telah menjalani ibadah Ramadan 30 hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen. Selamat kepada hamba-hamba Allah yang telah menyempurnakan, ya, dengan izin Allah, menyempurnakan bilangan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh ini. Selamat kepada para pemimpin, selamat kepada rakyat, selamat kepada seluruh muslimin dan muslimat. Kita harus bersyukur. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kita bertakbir. Makanya di malam penghujung, ya, setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, pada malam 1 Syawal kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir. Walitukabbirullah. Kenapa? Ala ma hadakum. Karena kita mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Ini semua kita lakukan karena kita diberikan kemampuan oleh Allah. Karena Allah yang memberikan kita kemungkinan, memungkinkan kita untuk bisa melakukan ini semua. Maka itu bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan hidayah yang begitu istimewa di bulan Ramadan ini. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi, kita bisa tilawah, kita bisa qiyamul lail, kita bisa itikaf, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddina, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Maka di penghujung Ramadan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk meriset diri, ya, dengan apa? Refleksi Idul Fitri dan zakat fitrah. Pada syariat puasa ini memang sangat luar biasa. Ya, mengakhiri Ramadan kita disyariatkan untuk memberikan zakat fitrah. Lalu kemudian zakat fitrah itu adalah berupa apa? Kita memberikan barang makanan pokok, ya, barang makanan pokok yang menjadi uruf, yang menjadi bahan makanan pokok yang ada di tiap-tiap masing-masing negara atau wilayah. Terjadi perdebatan memang soal apakah harus dengan bahan makanan pokok atau bisa diganti dengan uang. Itu bukan diskusi kita pada saat ini. Nanti tergantung melihat bagaimana maslahatnya. Yang penting tujuan daripada zakat fitrah itu adalah memberikan jaminan bahwa setiap rumah, setiap keluarga muslim harus bisa makan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang kekurangan karbohidrat. Tidak boleh ada yang kekurangan protein. Tidak boleh ada yang kekurangan kesehatannya. Nah, itulah hikmah daripada zakat fitrah. Kenapa? Hari raya adalah hari kita bergembira, hari kita untuk bersyukur kepada Allah, hari kita untuk makan-makan. Ya, yauma aklin wa syurbin, kata Nabi SAW. Hari makan dan minum. Kenapa? Karena kita tidak berpuasa lagi setelah 30 hari, 29 hari sebelumnya, dari pagi sampai sore kita berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Maka itu hari pertama kita buka puasa, itulah disebut Idul Fitri. Maka semua orang harus bisa mendapatkan jaminan makanan yang layak. Itulah karenanya disyariatkan zakat fitrah. Nah teman-teman, mari kita lihat
hikmah daripada silaturahim Idul Fitri. Realitas hari ini kita terhubung, tapi kita terpisah. Terhubung ya dengan koneksi berjaringan, ya semua serba terhubung. Tapi kita ini terpisah raganya, terpisah juga jiwa kita. Teknologi semakin canggih, informasi tanpa batas, dunia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, tapi paradoks terjadi. Apa terjadi keanehan di sini? Kesenjangan sosial justru meningkat. Kesehatan mental yang kedua menjadi isu penting sekarang ini. Kesehatan mental di mana-mana orang mengalami kelelahan, burnout, mengalami tekanan-tekanan batin, ya. Dan banyak dari kita merasa kesendirian di tengah keramaian. Hiruk pikuk ramai, wah, FOMO ini, tapi kita merasa sendiri. Pulang hampa, nggak dapat apa-apa dari makna ini. Semua. Nah, oleh sebab itu kita bisa bertanya, di dunia yang serba maju dan cepat ini, kenapa manusia kok tetap merasa lelah dan berjarak satu sama lain? Ya. Subhanallah. Maka itu, Idul Fitri ini mengembalikan kita kepada fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia, ya, yang harusnya itu merasa bahagia, yang seharusnya merasa kedekatan dengan orang lain dan tidak berjarak, gitu ya. Maka Idul Fitri ini, teman-teman, bukan sekedar kita pakai baju baru, tapi bagaimana menghadirkan hati yang baru, ya. Nah, disinilah harus ada apa? Factory reset, ya, men-set up ulang pabriknya, ya, buatannya itu bagaimana. Nah, sebab apa? Makna dasar dari kata Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kondisi jiwa yang bersih dan jernih. Selain tentu saja tadi saya katakan, Idul Fitri adalah hari raya, kita berbuka puasa, makan-makan. Tapi yang paling dasar dari itu adalah kembali kepada fitrah kita. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Sebuah kondisi kejiwaan yang bersih dan jernih. Apa makna modern dari Idul Fitri ini, teman-teman? Dia adalah momen ketika kita meriset total setelah 1 bulan penuh kita latihan spiritual. Kembali kepada versi diri yang lebih sadar. Consciousness. Ya, kita harus memiliki apa? Kesadaran diri yang lebih hebat. Kesadaran diri yang lebih sadar. Ya. Menyadari kita ini hadir, menyadari kita ini adalah manusia. Dan kita adalah hamba Allah. Kita punya hak sebagai manusia untuk beristirahat, untuk bekerja, untuk beribadah, untuk tidur. Kembali kepada fitrah kita. Ya, jangan kita diperbudak oleh materi, jangan kita diperbudak oleh dunia, jangan kita diperbudak oleh industri. Ya. Idul Fitri bukan sekedar perayaan seremonial, dia adalah pertanyaan besar bagi diri sendiri, apakah hati kita juga menjadi baru? Nah, Ramadan yang kemarin ini sudah kita lakukan dan ini hari terakhir, itu adalah bootcamp. Dan Idul Fitri adalah wisudanya. Ramadan itu bootcamp, ya, kita melatih ya diri kita, ya, melatih kita untuk menanjak, meningkat, menaik, melatih kejujuran, melatih ketahanan diri kita, melatih bagaimana kita bisa menahan emosi kita, menahan ambisi dan syahwat kita. Itu semua ada di latihan, di bootcamp. Nah, Idul Fitri adalah wisudanya. Nah, ketika wisuda, ya, apa yang harus ada dalam momentum wisuda? Evaluasi. Setelah kita latihan harus ada evaluasi. Apa ujian hasilnya? Ya, seberapa berubah cara hidup kita setelah kita menjalani pelatihan sebulan penuh di bulan Ramadan. Itulah makna hakikat Idul Fitri. Sebagai wisuda, sekaligus juga sebagai evaluasi dari ibadah kita, latihan-latihan kita selama 1 bulan penuh. Nah, sekarang kita sebelum khatib naik mimbar pada hari 1 Syawal, kita harus sudah menyerahkan zakat fitrah kita. Ya. Nah, zakat fitrah ini apa maknanya, dampaknya bagi kehidupan kita? Ya, di tengah era kehidupan modern saat ini. Itu adalah spirit sosial. Ya, menghidupkan gagasan keadilan sosial, menghidupkan spirit sosial di tengah dunia yang tidak adil. Ya, so apa? Kebahagiaan tidak boleh hanya milik segelintir orang. Kebahagiaan tidak boleh bersifat eksklusif dan tertutup.
ya, untuk orang-orang mampu dan elit saja. Tapi kebahagiaan adalah harus milik semua orang. Dan zakat fitrah memberikan pemerataan dan keadilan dalam distribusi. Maka di situasi global saat ini, ada yang hidup berlebihan, bermewah-mewahan, sementara di sisi lain ada yang banyak kesulitan mencari makan. Zakat fitrah hadir sebagai pesan yang kuat untuk menghapus jarak sosial, menghapus kesenjangan sosial minimal dalam satu hari. Dan ini harus kita teruskan. Ya, tidak boleh ada orang yang kelaparan, tidak boleh ada yang sulit cari makan. Jadi spirit zakat fitrah ini harus tumbuh, harus hidup dalam keseharian kita. Tujuannya apa? Memastikan semua orang bisa merasakan momen hari raya. Ya, jadi zakat fitrah itu lebih dari sekedar memberi, tapi dia adalah ya buat kita Gen Z, ya, generasi yang tumbuh dengan social awareness yang tinggi, zakat fitrah adalah manifestasi nyata dari keadilan dan empati sosial. Ini adalah pengakuan bahwa ya keberhasilan itu ya tidak berdiri sendiri. Ya, ini validasi dari Al-Quran, dari Islam. Bahwa keberhasilan itu yang kita capai, pencapaian kita, itu tidak berdiri sendiri. Di situ ada tangan-tangan orang lain. Di situ ada keringat orang lain. Di situ ada doa orang lain. Di situ ada hak. Allah titipkan ya, hak fakir miskin kepada kita yang diberikan kelebihan rezeki untuk kita salurkan kepada mereka. Subhanallah. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Innamatun sorun wa turzaquna bi du'afaikum. Kamu itu ditolong dan diberikan rezeki karena berkat orang-orang du'afa di antara kamu. Ya. Tidak bisa semuanya jadi orang kaya, tidak ada pekerjanya, tidak ada pembantunya, tidak ada asistennya, tidak ada supirnya, tidak ada petaninya, tidak ada nelayannya, ya. Semua itu terhubung dengan satu ekosistem yang luar biasa. Ya. Maka kita harus berbagi. Hidup itu harus punya punya rasa empati sosial. Karena tidak mungkin manusia bisa hidup ya bahagia, sejahtera sendirian. Dia ditopang kemakmurannya oleh banyak orang. Ya, oleh suplai, oleh jaringan sistem. Ya, sampainya barang itu kepada orang lain, kepada orang banyak, dan itu saling terhubung. Maka itu insight-nya apa? Spiritualitas yang sehat itu tidak hanya sekedar naik ke atas atau vertikal hubungan kita dengan Allah, tapi juga selalu menghasilkan kepedulian ke samping, yaitu bersifat horizontal, bersifat sosial. Nah, inilah spiritualitas sosial kita yang bersifat horizontal. Bukan hanya vertikal, bukan hanya kita menghamba kepada Allah Subhanahu. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dalam Islam itu diwujudkan salah satunya dengan apa? Peduli kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Ada kisah, teman-teman, sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq. Tentu kita semua mendengarnya. Ya, beliau adalah sahabat terbaik dari Rasulullah SAW. Beliau adalah mertuanya Nabi karena putrinya Aisyah adalah istri Rasulullah. Beliau adalah orang pertama masuk Islam. Beliau adalah as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah yang menemani Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang dipercaya oleh Nabi loh, nggak main-main. Untuk menjadi imam sholat ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Sebagai isyarat bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah, Nabi seolah-olah apa? Menunjuk Abu Bakar. Walaupun itu bukan wasiat, walaupun itu tidak secara eksplisit. Tapi perilaku itu menunjukkan keridhaan Rasulullah terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan kepemimpinannya. Abu Bakar pernah satu hari ya dalam forum bersama Rasulullah, ya, Nabi bertanya kepada jamaah, para sahabat semuanya, siapa hari ini yang di antara kalian yang puasa? Abu Bakar tunjuk tangan, saya. Ya, mungkin ada juga yang lain, tapi Abu Bakar waktu itu ya di antara yang pertama tunjuk tangan. Baik, siapa di antara kalian hari ini yang sudah memberi makan orang miskin, satu orang miskin? Abu Bakar menunjuk lagi. Angkat tangan lagi, ya. Siapa di antara kalian yang hari ini
sudah mengunjungi atau menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan lagi. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ya, mengantarkan jenazah ke kuburan, mendoakannya. Abu Bakar lagi angkat tangan, subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 amal ini berkumpul dalam diri seorang, kecuali dia akan masuk surga. Bayangkan, 4 amal, 1 puasa, sunnah, itu ibadah mahdhah. Yang 3 ini amalan ibadah sosial. Ya, kasih makan orang miskin, menjenguk orang sakit, ya. Kemudian mengantarkan jenazah, meringankan beban ahli keluarga. Subhanallah, itu amal sosial. Ya, Al-Quran juga mengecam orang-orang yang tidak peduli kepada fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Enggak mau kasih makan orang miskin. Itulah kenapa Al-Quran mengancam mereka masuk ke dalam neraka sakar. Masalahkakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Yang menyebabkan masuk neraka sakar itu pertama adalah tidak sholat, lam naku minal musallin. Yang kedua adalah tidak memberi makan orang miskin. Wa lam naku nut'imul miskin. Ya, bahkan diancam di dalam surat yang lain, surat Al-Haqqah. Khudhuhu faghullu, thumma al-jahim sallu, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Ambillah, tariklah hamba ini, ya. Ya, kemudian apa? Ikat dia, rantai dia. Lalu kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Thumma al-jahim sallu. Thumma fi silsilatin, dia dirantai dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Karena dia tidak mau beriman kepada Allah. Yang kedua adalah karena dia tidak mau memberi makan orang miskin. Islam agama sosial. Islam agama yang sangat peduli dan menekankan keadilan sosial. Inilah Idul Fitri. Ya, hakikatnya itu. Nah, di Idul Fitri kita juga harus keluar dari jebakan validasi. Apalagi di era media sosial. Fenomena modern sering mengubah hari raya menjadi ajang pencitraan yang fokus pada penampilan-penampilan luar. Maka kita harus kritis. Apakah kita benar-benar merayakan kemenangan hati atau hanya menciptakan momen yang terlihat indah di feed status kita? Ya. Tantangannya, mari kita bergerak dari validasi eksternal menuju kedamaian internal. Kebahagiaan bukan untuk dipamerkan, kekayaan bukan untuk dipamerkan, gemerlap di hari raya bukan untuk dipertontonkan kepada publik. Cukup kita merasakan, menikmati kedamaian internal kita. Di momen Idul Fitri juga kita sering ya melakukan apa? Bermaaf-maafan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, di era digital yang penuh dengan apa? Penghakiman, judging, ya, budaya cancel atau cancel culture, memaafkan sudah menjadi barang yang langka. Idul Fitri mengajarkan apa? Mengajarkan radical forgiveness. Kita harus memaafkan orang secara radikal. Bagaimana? Keberanian kita untuk minta maaf. Kalau kita salah, harus gentle. Berani minta maaf. Kenapa? Karena kita berani berbuat. Kita juga harus berani meminta maaf. Dan yang kedua adalah kedewasaan kita untuk memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Maka Al-Quran mengatakan, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Orang yang mendapatkan predikat takwa, yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu siapa? Di antaranya karena dia memiliki apa? Mampu menahan amarahnya dan mampu memberi maaf kepada orang lain. Maka kuncinya, memaafkan bukan berarti tanda kita lemah. Tetapi itu adalah tanda kekuatan emosional kita tertinggi sehingga kita bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Makanya Rasulullah ketika Fathu Makkah, beliau mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah Anda semua, kalian semua, karena kalian menjadi orang-orang bebas. Tidak ada penghakiman, tidak ada balas dendam di hari ini. La tathriba alaikumul yaum. Ya, demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang begitu jahat. Ya,
yang menjebloskan Yusuf ke dalam sumur dan lain sebagainya. La tathriba alaikumul yawm qad ghafarallahu lakum. Allah sudah mengampuni kalian. Ya, subhanallah. Maka itu bawa nilai Ramadan kepada kehidupan profesional kita. Ini yang menjadi apa? Muslim Urban Toolkit-nya. Ini toolkit buat masyarakat Muslim Urban. Yaitu pertama apa? Jangkar harian, jaga sholat. Setelah Ramadan ini, teman-teman yang tadinya sholatnya masih ya belang-belang, ya masih renggang-renggang, masih jarang gitu ya. Ayo jaga sholat kita sebagai penyeimbang di tengah kesibukan kerja. Ini hasil yang bisa kita petik dari ibadah Ramadan. Jangkar harian, ancor harian. Ya. Kemudian yang kedua, konsistensi untuk berbagi, bersedekah, tetap berdonasi, dan peka sosial meski Ramadan telah usai. Yang ketiga, integritas dan empati. Mari kita menjaga hubungan baik dan etika di tempat kerja. Ya, oleh sebab itu, Idul Fitri ini bukan garis akhir, sebab dia adalah titik awal kita untuk membuktikan perubahan yang menjadi hasil terbaik dari ibadah Ramadan kita. Teman-teman, di akhir perjumpaan kita di Miskat Ramadan ini, saya ingin kita berpikir dan refleksi lebih hening lagi. Apa yang benar-benar sudah berubah dalam diri ini setelah Ramadan? Apakah hati saya sudah terasa lebih ringan untuk memaafkan orang, ringan untuk melangkah menghadapi tantangan dan kesulitan, ringan tangan kita untuk berbagi kepada sesama? Jika Idul Fitri ini adalah sebuah riset versi diri seperti apa yang teman-teman akan jalani mulai besok hari. Ayo, jawab pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar dan buat resolusi. Resolusi Idul Fitri. Jangan cuma resolusi awal tahun. Apalagi awal tahun Masehi, resolusinya harus begini. Ini resolusi Ramadan, resolusi Syawal. Setelah kita melatih diri kita perjalanan selama 1 bulan, apa resolusi hidup kita? Oke? Maka, jadi manusia yang lebih utuh membutuhkan apa? Reset spiritual, hubungan dengan Allah kita perbaiki, dan kesadaran sosial harus kita tumbuhkan, yaitu dengan zakat. Inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi hablum minallah, ya, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia, perpaduan antara riset spiritual dengan kesadaran sosial inilah yang melahirkan versi diri kita semua yang baru. Kemenangan sejati adalah ketika kesalehan pribadi berdampak pada kebaikan untuk sesama. Idul Fitri bukan sekedar kembali ke titik nol, tapi dia kembali ke arah yang benar. Dan perjalanan spiritual yang sejati itu selalu membawa manfaat bagi orang lain. Maka itulah, mari kita jadi versi diri kita yang baru, yang lebih humanis, ya, versi diri kita yang lebih taat kepada Allah, lebih peduli kepada sesama, sebab kita hidup di dunia yang sering membuat manusia ini fokus pada dirinya sendiri. Namun Ramadan memaksa kita melambat. Dan Idul Fitri meminta kita untuk mengevaluasi diri. Bukan hanya tentang berkumpul, tetapi kembali terhubung dengan Allah, kembali terhubung dengan sesama manusia, dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Selamat merayakan Idul Fitri, 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan semua tayangan Miskat Ramadan ini bisa menjadi panduan buat kita semua, teman-teman sekalian, untuk menjadi diri yang lebih baik, versi yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam buat keluarga, dimanapun berada. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.